Baiklah, di sini saya akan menanyakan yaitu tentang bagaimana potensi penggunaan spektroskopi FTIR ini dalam analisis tematik di berbagai bidang seperti farmasi, lingkungan, tentunya mengingat sifatnya yang bebas label, non-invasif, non-destruktif, dan sensitif terhadap perubahan molekuler. Nah, mengapa saya menanyakan pertanyaan tersebut? Nah, karena yang pertama itu kita dapat memahami bagaimana FTIR ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai aplikasi. Yang kedua, kita dapat menilai bagaimana FTIR ini dapat menggantikan atau melengkapi teknik lain dalam suatu penelitian. Dan yang ketiga, FTIR ini digunakan dalam berbagai ilmu dari farmasi hingga lingkungan sehingga dapat memperdalam pemahaman kita. Nah, dari pertanyaan tersebut saya mendapat jawaban dari ChatGPT, yaitu yang pertama ada di farmasi. FTIR ini yang pertama digunakan sebagai analisis, identifikasi, dan kemurnian obat. FTIR ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi simulasi obat. Nah, yang kedua ada pemantauan polimorfisme, perubahan bentuk kristal atau dengan FTIR. Yang penting karena polimorfisme ini mempengaruhi kelarutan dan degradasi. FTIR ini mampu mendeteksi degradasi senyawa farmasi akibat dari suatu oksidasi, hidrasi, atau reaksi lainnya tanpa merusakkan, yaitu yang pertama sebagai deteksi polutan organik dan anorganik. FTIR ini dapat digunakan untuk menganalisis polutan udara, tanah, dan air, termasuk senyawa organik volatil atau FOC dan mikam air. Metode ini mampu mengidentifikasi jenis polimer yang digunakan dari mikroplastik dengan cepat tanpa memerlukan pewarnaan atau pelabelan. Yang ketiga, pemantauan perubahan kimia pada bahan biodegradable. FTIR ini digunakan ramah lingkungan sehingga dapat digunakan dalam studi keberlanjutan. Nah, yang ketiga ada dalam makanan dan pertanian, digunakan yang pertama deteksi pemalsuan pangan. FTIR ini membantu mendeteksi pemalsuan dalam minyak, madu, susu, dan produk lainnya dengan menganalisis komposisi kimianya. Yang kedua, kualitas dan keamanan pangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kandungan lemak, protein, dan karbohidrat dalam makanan, serta mengidentifikasi kontaminan seperti pestisida dan logam berat. Nah, di sini saya juga menemukan dari jurnal lain, yaitu eh, jurnal lain mengatakan bahwa analisis tematik dan potensi FTR dalam berbagai konteks. Yang pertama itu adalah sebagai pengenalan Fourier Transform Inframer atau FTR sebagai metode analisis yang modern. Nah, spektroskopi FTR ini mampu memberikan informasi yang detail terkait gugus fungsi, ikatan kimia, dan interaksi antar molekul dalam suatu sampel. Nah, dengan kata lain, FTR ini berfungsi sebagai alat fingerprint molekul yang membuat setiap senyawa dapat dikenali melalui pola spektrum uniknya. Nah, yang kedua itu efektivitas bidang farmasi. FTR ini telah membuktikan sebagai alat analisis yang sangat andal untuk berbagai kebutuhan. Salah satu aplikasi utamanya adalah dalam pengawasan kualitas, baik untuk bahan baku yang digunakan maupun FTR ini juga digunakan untuk mendeteksi kemurnian bahan farmasi. Nah, dalam penelitian lain membuktikan bahwa FTR ini mampu mengidentifikasi paracetamol palsu yang dicampur dengan senyawa pengotor. Yang ketiga, fleksibilitas FTIR dalam deteksi gugus fungsi dan analisis herbal. Fleksibilitas FTIR ini tidak hanya terbatas pada dunia farmasi saja, tetapi yang seringkali mengandung campuran senyawa kompleks, membutuhkan metode analisis yang mampu mendeteksi berbagai komponen aktif secara simultan. Nah, dan yang keempat, peran FTIR dalam pengawasan dan pemenuhan standar farmakope. Dalam dunia farmasi, kepatuhan terhadap standar farmakope adalah aspek yang tidak biasa diabaikan. FTIR ini menawarkan solusi praktis untuk memastikan suatu produk farmasi itu sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.